Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya masih bersama dengan Bung Nigara dan juga Bung Maman untuk membahas bagaimana kemudian duel panas yang akan berlangsung malam hari ini Timnas Indonesia melawan Bahrain. Bung Nigara, situasi di GBK sudah begitu ramai, titiknya sudah sampai luar untuk nobar. Artinya semangatnya itu tidak turun meskipun kemarin oke, kita kalah melawan Australia dengan skor 1-5. Tapi apa kemudian yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk memberikan perubahan dalam taktik atau seperti apa Bung Nigara? Gini. Di banyak persoalan perbedaan itu menonjol, ya, bahkan bersinggungan. Misalnya demo, undang-undang undang-undang RUU TNI yang diundang-undangkan, segala macam teknik berbeda, partai berbeda, pilihan presiden berbeda, gubernur, tapi sepak bola lah yang bisa mempersatukan mereka. Di waktu di sepak bola nggak tanya, partainya apa, nggak ada. Untuk Indonesia. Inilah momen di mana satu-satunya kesatuan yang bisa ditempuh oleh semua pihak, duduk bareng-bareng, duduk sama tinggi, berdiri teriak sama-sama, membela untuk sama. Nah, kepentingan ini harus kita jaga. Ini adalah kesempatan penonton ke-12 ini ikut menentukan. Jadi seperti apa persisnya ya tentu kita dilawan. Jadi sekarang ini GBK saya kira nggak kurang dari perhitungan saya, nggak kurang dari 200-300 ribu orang ada di GBK. Nah, bedanya dulu mereka bisa ngerangsek sampai ke ring road. Sekarang nggak bisa, mereka sudah dibatasi. Karena di dunia itu ring road itu adalah orang-orang yang sudah memiliki tiket. Jadi nggak bisa lagi orang yang nggak punya, bisa berbahaya. Dan itu terjadi di tempat kita berkali-kali. Nah, tapi sekarang Piala Dunia ini, pra-Piala Dunia sudah betul-betul clean and clear gitu ya. Nah, jadi penonton, tetapi kita masih lihat orang berkeliaran di sekitar situ. Mungkin aja ada beberapa di antaranya yang bisa lolos, belum punya tiket, masih cari tiket gitu. Nah, ini juga yang jadi persoalan gitu. Ya saya karena punya tiket, karena diundang sama Ken Wah, luar biasa ini Bung Nigara pengawalnya dari sini. Ya kan kita semua ikut mengawal bagaimana nanti Timnas Indonesia akan membawa kemenangan. Amin ya. Nah, tapi Bung Maman, kira-kira kalau kita lihat malam hari ini formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk para pemain Timnas Indonesia melawan Bahrain? Waduh, kalau menurut saya melihat hasil pertandingan di Australia kemarin, mungkin secara menyerangnya bagus. Seperti yang di awal saya bilang tadi, mungkin fokus di bertahannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin dikombinasikan aja. Nanti. Nah mungkin ini Bung Maman kalau mungkin kita bisa lihat di layar. Perkiraan formasi yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia, apakah seperti ini Bung Maman atau ada hal-hal yang kita harus simak lebih lagi? Fokusnya silahkan Bung Maman. Ya kalau menurut saya ini formasi yang cukup bagus ya. Ya mungkin ada pemain yang baru bergabung, ada Palu Pesi. Selebihnya mereka sudah pernah bermain bersama. Saya pikir ini, menurut saya ini apakah ini akan digunakan oleh Patrick Kluivert? Mungkin ya. Ya saya kira ini memang susunan pemain yang sudah dibuat ya, sehingga ini yang muncul di media gitu. Tapi bagaimana dengan Rizky Ridho, Bung Nigara, Bung Maman? Cukup baik juga bermain. Ya cukup bagus mungkin ya mungkin kembali lagi kondisi fisik mungkin ya, karena mungkin Rizky Ridho kemarin habis bermain juga. Mungkin lebih dipercaya sekarang Hapner ya. Oke. Nah Bung Maman, kalau kita lihat dari pertandingan terakhir melawan Australia, Roman ini daya jelajahnya bagus sekali juga nih Bung Maman. Seperti apa nih? Mencetak 1 gol pula kan? Ya, di era sebelumnya kita mungkin sedikit kekurangan striker ya, pemain depan, dan dengan kehadiran oleh Roman ini saya pikir ada mungkin ada akhirnya menemukan striker yang sebenarnya gitu, dan itu mengisi kekosongan di depan. Kalau menurut saya sih itu. Dan tepat untuk tetap. Kalau saya depannya nih udah cocok nih, depannya keren depannya. Ya Struijk nggak main ya. Jadi saya tuh memang melihat Struijk itu
ya masih jauh lah sebetulnya gitu. Tapi itu pilihan Sintayong ya apa boleh buat gitu ya. Kluivert? Enggak, ini yang kita kemarin. Lewat, ya. Jadi Kluivert nih mungkin dengar bisikan saya, jadi dia nggak pengen strict ya. Nah ini udah cocok depannya nih. Ya. Nah cuma saya agak riskan karena Rizky Ridho nggak main. Ya gitu. itu dia. Nah pilihan saya kalau daripada Hafner mendingan Rizky Ridho di situ. Dengan pertimbangan? Ya itu tadi Hafner itu 4 back berarti Bung Ninggara ya? Nggak ada masalah soal 4 atau 3 itu nggak ada masalah. Tetapi Hafner itu emosinya jauh lebih berat dibanding Rizky. Rizky Ridho itu dingin loh, tenang. Sama dengan apa Bang J ya, Ajas nih, betul. Jadi apa ya? Tapi sekali lagi ini pelatih yang melihat gitu. Kita ini kan pengamat suka-suka kita melihatnya, ya kan. Kita nih semau kita aja, kita mau ngomong apa aja kan namanya pengamat gitu. Tapi pelatih yang lihat kondisi seperti apa di lapangan. Nah, sekali lagi sebagai pengamat, sebagai wartawan, sebagai pencinta, sayang nih kenapa Rizky Ridho nggak main gitu. Padahal dua-duanya nih, waduh, duet yang sama-sama dingin, sama-sama dingin. Wah, gitu. Itu aja. Tapi nggak tahu kondisi terakhir mungkin Om. Ya, saya nggak tahu gitu. Kondisi terakhir seperti apa di. Bung Maman, kalau kita lihat ini kan pemain Bahrain dari posturnya mereka punya postur badan yang lebih besar daripada pemain timnas Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mensiasati hal itu menghadapi pemain-pemain yang memiliki postur yang besar begitu, terutama untuk para pemain lokal nih, mungkin Bung Maman? Ya yang pasti semua ya kadang sepak bola itu nggak perlu benturan ya, kadang kita juga harus bisa membedakan kapan kita harus kontak fisik, kapan kita bisa ambil bolanya langsung gitu. Kalau menurut saya sih postur tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kita lihat contohnya Lionel Messi pun kecil tapi bisa luar biasa gitu. Artinya kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia yang kemudian bisa dioptimalkan atau dimaksimalkan ketika menghadapi Bahrain dengan postur pemain semacam itu. Iya, bisa. Kita udah pernah melakukannya di sini ketika melawan Arab Saudi dan kita luar biasa bisa menang 2-0 dan saya yakin malam ini juga teman-teman dari timnas bisa melakukan itu, insya Allah. Oke, baik. Bung Ninggara suka tidak suka kita harus coba untuk analisis tim Bahrain juga ini, Bung Ninggara, kekuatan dan kelemahan yang mungkin juga harus dijadikan perhatian bagi Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Saya setuju itu. Tetapi saya nggak mau beban untuk memikirkan itu gitu. Kenapa? Karena biar Bahrain yang mikirin kita gitu. Kita nggak usah mikirin Bahrain. Kita yang menjadi ancaman untuk Bahrain. Itu kan udah kenyataan. Tadi Kenana nanya soal postur ya. Saya kira pemain-pemain kita sekarang posturnya nggak beda jauh dengan Bahrain. Sehingga itu juga jadi keunggulan kita. Kemudian juga pemain-pemain kita yang sekarang ini nggak makan nasi. Nah, pemain-pemain yang makan nasi itu beda jenis karbonnya ya, karbonnya berbeda gitu. Jadi fisiknya lebih lemah dibanding orang yang ini saya bukan ahli gizi ya, bukan ahli gizi. Ini kebiasaan aja yang saya lihat di lapangan kayak gitu. Nah, dengan posisi seperti itu saya kira nggak ada celah untuk kita untuk kecuali menang malam ini. Gitu. Tidak ada celah kecuali menang. Kita justru yang menjadi ancaman bagi Bahrain. Harus kita yang jadi ancaman dari Menarik. Kita akan bahas lebih lanjut Bung Ninggara dan juga Bung Maman sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda.